Ya, saya Saur Mauli Sibarani, Pak. Dari? Saya datang dari Kota Pematang Siantar, Medan. Provinsi Sumatera Utara. Ya, sebelum saya nanti Bapak terangi bagaimana cara saya untuk membangun hotel di Paropo Danau Toba, saya testimoni dulu bahwasannya kemarin ketika tanggal 1 memang saya berencana mau kemari dengan tidak punya uang, tapi saya yakin tanggal 2 saya harus berangkat naik pesawat ke sini ketemu Bapak Dwi Susanto, pimpinan RDAY yang ganteng, iya, yang baik hatinya, karena sudah banyak yang dapat terkabul setelah saya mempelajari dan diajari oleh kakak saya, yaitu dengan cara dicentongi, tapi centongnya centong sendiri, belum dari Bapak. Yang kedua, gempa bumi. Ya. Gempa bumi enggak? Gempa. Yang kedua, kemarin itu saya memang nggak punya uang ketika jam 11.15 tanggal 1. Jadi kebetulan saya diajari kakak saya, coba kau buat dulu celana yang sudah kau pakai selama 9 hari, baru ikat di dalam celana dalammu itu, katanya. Lalu saya buat begitu. Ketika jam 11.15 saya nggak punya uang, saya berpikir harus saya pegang tambah-tambah nih dari arah mana saja datang ke. Ya puji Tuhan banyak yang transfer ke rekening saya, Pak, sampai mencapai 10 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Karena saya diajari 2 minggu yang lalu suruh mandi air pandan 9 apa itu daun. Lembar. Iya, 9 daun, baru saya buat begitu. Terus yang paling asiknya lagi, Pak, ya, waktu saya di pesawat, saya kemarin itu minta tolong nih sama Gubernur Sumatera Utara nih, supaya minta bantu untuk gereja membuat kursi. Langsung ditransfer, Pak, tanpa proposal. 11 juta loh, Pak. Berapa? 11 juta. Oh, tanpa survei. Ya tanpa survei, cuma saya disuruh foto-foto nih gerejanya gimana apanya, saya kirim aja gitu, saya kirim langsung dia kasih Pak Gubernur Edi Ramayadi. Puji Tuhan, jadi saya nggak takut saya datang kemari, Pak, karena Ibu nggak takut, saya takut. Enggak lah, Pak, saya enggak lah, Pak, cuman puji Tuhan itulah, Pak, cuma saya berpikir ya kalau saya aja nggak datang ke RDAY banyak yang terkabul, apalagi kalau saya datang gitu, meskipun ya sedikit tidak seberapa tadi saya memberi kepada anak yatim, tapi saya ada rasa, padahal saya Kristen nih, Pak. Asli saya Kristen. Kebetulan saya setiap pagi bangun, karena kata Bapak kalau nggak ada punya duit ngasih sumbangan, ayo ekstrim ke Tuhan gitu. Saya mulai sudah 2 tahun, Pak. Saya 2 tahun saya baca Alkitab mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai sekarang saya sudah mencapai ratapan 3 ayat 27, Pak. Puji Tuhan segala permintaan saya terkabul. Jadi hari ini saya pastikan saya ketemu Bapak, udah terima kasih ke Tuhan. Baru yang kedua, Pak, saya mohon untuk hadiah saya ke Kota Siantar, saya minta centong loh, Pak. Oh, centong. Iya, baru yang kedua kan, Pak, tolonglah saya, Pak, supaya diberikan pencerahan bagaimana cara saya. Kebetulan kami dulu juga dikasih tanah, memang sedikit, Pak, 18 meter di depan Danau Toba, Pak. Jadi saya lihat-lihat di sana kok ini bisa membuat apa, sekarang lagi rame di sana, Pak. Saya yakin dan percaya pulang saya nanti dari RDAY, nanti banyak yang kasih ke saya uang, lalu saya bisa membangun hotel di sana, Pak. Jadi izin, Pak, yang pertama saya mohon
untuk hadiah saya pulang ke kota Siantar, Pak, mintalah saya centongnya dan uang bibit berapa saja gitu, Pak. Saya yakin dan percaya. Ya, Pak ya. Yakin ini, Pak. Kalau enggak. Nangis saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Semoga nanti teman-teman juga bisa memakai itu yang 9 hari, Bu, ya, supaya banyak duit Yang kita. 9 hari celana dalam gak ganti. Iya, Pak. Oh, Sampai iya. bau kali itu, Pak. Wangi. Oh, wangi ya, Pak ya. Wangi wangi. datang duitnya ya, Pak ya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Malam, tepuk tangan dong. Buat bapak dan ibu, kalau ibu perlu duit, kuncinya cuma satu. Ibu cuma satu kuncinya. Karena tamunya RDAY yang cair kemarin 500 miliar. Nah, 500 miliar kemarin, saya dikasih 2 miliar kemarin tunai. Nah, dia meraktekin ilmunya dia sesuai dengan yang dia ikutin di motivator selama 6 tahun. Tidak ada yang terkabul satupun. Tapi setelah dia privat, tapi dia privatnya khusus di Hotel Borobudur. Nah, jadi di Hotel Borobudur kita privat memang wajib sedekah 100 juta kalau di Hotel Borobudur. Dia privat hampir 3 bulan, hampir 30 hari ya. Apa yang dia praktekin? Jadi ini nanti ibu tinggal nyontek aja sama bapak. Dia bisa cair 500 miliar. Dia melakukan ilmu RDAY cuman yang 3 nggak dilanggar. Tidak menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghina Tuhan yang Maha Esa. Apa tuh tidak menghina? Dia tidak menghina. Jadi kalau tidak menghina bukan menjelek-jelekan nama Tuhan, bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan. Tapi menghina itu dengan tidak takut. Jadi bapak dan ibu nggak boleh takut. Kita nih kadang takut. Takut apa? Takut jatuh tempo. Takut nggak punya uang. Takut besok pagi nggak makan. Takut besok pagi nggak kebeli beras. Takut besok nggak bisa bayar listrik. Takut besok takut dan takut. Nggak boleh. Orang yang takut itu salah satu menghina Allah. Kata Allah, kenapa mesti takut? Yang ditakutin aku aja, kata Tuhan. Aku. Masa jatuh tempo aja takut? Nggak boleh. Apalagi yang bapak. Ini dominan banget hajatnya lemot. Karena takut. Jangan takut, Pak. Nah, kedua, khawatir, was-was. Orang yang khawatir, orang yang was-was, salah satunya menghina Allah dengan cara khawatir dan was-was. Nggak boleh khawatir, Bu. Khawatir takut rumahnya diplang. Nah, nggak boleh. Gampang lah kalau diplang lah. Ketiga, terakhir, salah satunya menghina Allah, berharap. Kita berharap dengan jual rumah nanti bisa buat bayar utang. Janganlah. Buat apa rumah dijual? Kalau bisa rumahnya nggak dijual, tapi utangnya lunas. Pasti lunas. Nah, tinggal nanti bapak dan ibu sering datang ke RD ngikutin pencerahan nih. Ini kan pencerahan nggak bayar, gratis. Nah, ikut aja yang gratisan nih tiap hari, tiap malam. Nah, begitu. Jadi bapak dan ibu, saya mau yang hadir di sini minimal cair 500 miliar seperti tamu saya yang di Hotel Borobudur. Iya, 500 miliar. Emang beda-beda lah, Pak. Aduh, kalau duitnya banyak enak banget, Pak. Oh iya, besok kita umroh ya, tanggal 26 September. Amin. Bapak dan Ibu nanti kalau mau ikut gratis buru-buru daftar. Karena anak yatim udah pada bikin paspor.
gratis. Jadi tanggal 26 kita berangkat umroh. Nah, kita berangkat, nanti Bapak dan Ibu kelebihannya kalau bisa ikut umroh gratis bersama anak yatim, Bapak dan Ibu bisa ijab di atas pesawat. Jadi nanti pesawatnya naik di atas awan. Awannya di bawah, pesawatnya di atas. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu ijab. Cuman bedanya anak yatim naiknya kelasnya bisnis. Nah, kalau yang pendampingnya ekonomi di bawah. Jadi anak yatimnya di atas bisnis. Kalau pendampingnya ekonomi. Siapa yang mau berangkat umroh gratis? Saya mau pasti. Daftar dah buru-buru. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau gimana caranya Ibu jangan menjelek-jelekan Allah dengan menghina Allah dengan takut, khawatir, berharap. Jangan. Tapi Bapak dan Ibu harus diomongin pasti lunas, pasti cair, pasti sembuh, pasti milik, pasti bisa. Dan yang terakhir, ya. Nah, kedua, ya Pak Haji. apapun penyakitnya, saya nggak tahu Bapak dan Ibu sakit apa. Obatnya yang ampuh adalah celana dalam kita yang bekas pakai, ikat di leher, dikalungin di leher. Kalau Bapak batuk, copot celana dalamnya Bapak atau Ibu, langsung kalungin di leher. Itu langsung nggak batuk. Apa aja sakitnya? Kanker payudara, copot celana dalamnya Bapak dan Ibu, kalungin di leher. Tipes, copot celana dalam Ibu, kalungin di leher. Ini ilmu kearifan lokal nenek saya zaman dulu di Jawa Tengah, di Kuto Arjo, di Kecamatan Butuh. Nah itu rata-rata orang begitu. Anak kecil lari-lari jedotan. Zaman dulu nggak ada salep. Diuyek pakai rambut, ibunya diuyek. Nggak benjol. Nah jadi nanti Bapak dan Ibu kalau besuk ke rumah sakit, nggak usah bawa oleh-oleh, nggak usah bawa buah. Bawa celana dalamnya aja. Nanti langsung dikalungin ke yang sakit. Hah? Iya, bawa celana dalam. Ibu sakit apa? Nah, sakit kanker payudara. Nah, ya udah, Ibu bawa celana dalamnya Ibu, kalungin ke yang sakit. Atau kasih tahu informasi, coba copot celana dalamnya yang sakit, kalungin di leher. Itu sembuh. Total, batuk, apa aja ya. Nah, Pak Haji kan kata Pak Haji bilang katanya nggak boleh pakai celana dalam. Ya, sekarang pakai dulu. Sejam 2 jam langsung dikalungin. Nanti nggak pakai celana dalam lagi ya. Yuk, Bapak apa? Ya Pak Haji, saya Ratno dari Tegal, Margadana. Ya, pertanyaannya apa? Minta tolong utang banyak biar lunas. Jadi minta modal deh biar bisa ada modalnya. Hah? Minta modal biar dapat modal. Siapa yang mau ngasih modal Bapak? Ganteng enggak, tinggi enggak, mancung enggak, pesek iya. Siapa yang mau ngasih modal Bapak? Ya Pak Haji apa? Saya. Ya Allah lah yang ngasih modal. Tapi minta tolong. Sekarang Bapak bikin takjub Allah, bisa gak baca Quran 12 juz? Insya Allah bisa. Baca Quran 12 juz? Bisa. Ya udah baca, nanti lunas sendiri. Iya. Tidak ada orang baca Quran 12 juz kelilit utang. Gak ada, baca dulu. Ya. Ya. Iya insya Allah. Saya kan ingat dulu Pak Haji lagi tahun 70-an. Saya punya kawan di Cengkareng. Sering kalau saya ada kekurangan minta tolong sama dia, pasti saya dikasih, kadang-kadang dibikinin apa itu, dia ngambil duit, ngambil daun terus dibikin duit dulu. Daun bikin duit. Iya dari dulu, jadi kan saya kepengen lagi ketemu sama dia, tapi sampai sekarang belum ketemu. Iya, saya dulu tahun 70-an pernah ketemu sama kawan-kawan kita dulu. Baca Quran bos. Puasa. Ya. Ya. Yuk, baik Ibu apa?
Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Pak Haji. Saya lagi kesusahan nih Pak Haji. Susahnya apa? Banyak utang. Ya sama kayak Bapak tadi. Bisa gak baca Quran 12 juz? Atau mendingan saran gue, lo kawin aja Bapak tadi. Utang kawin sama utang, nanti judulnya lunas. Ini mau bayar apa? BRI. Terus BPKB motor digadein. Terus saya mau jual rumah nih Pak Haji. Jangan jual rumah. Buat apa jual rumah? Saya nggak setuju. Lunas utang. Nggak ada lunas utang jual rumah, nggak ada. Tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Tapi nggak laku-laku, belum laku gitu. Saya pengen Pak Haji hidup saya tentram. Apa? Ada duit, banyak duit, udah tua gini gitu Pak Haji. Ibu pengen banyak duit. Iya. Tapi mana ada orang gemuk kayak bom kar banyak duit. Iya Pak Haji. Berat badan lo berapa? Ya. Berat badan ibu berapa? 80. Bisa gak diturunin jadi 50? Nggak bisa Pak Haji. Pak Haji pengennya begitu Pak Haji. Supaya punya miliaran gitu Pak Haji. Melintir deh gitu Pak Haji. Gitu. Benar. Tapi mana ada bom kar duitnya miliaran. Pak Haji. Gitu. Jadi saya minta Pak Haji gitu. Ini baru kesini, baru datang. Kayaknya girang gitu Pak Haji. Girang? Lo girang? Pak Haji, padahal gak punya duit Pak Haji, bener saya nih. Gak punya duit? Gak punya. Tapi gembira? Gembira. Gitu. Apa yang bikin ibu gembira? Pengennya ini nama Pak Haji gitu supaya diredoin biar dapat rezeki gitu. Gua ridoin deh kalau lo mau kawin sama yang baju doreng-doreng deh. Enggak Pak Haji. Lo enggak, dia mau. Saya maunya minta duit. Duit aja. Ini utang bener Pak Haji, banyak utang. Gitu. Utang banyak. Utang banyak buat apa dulu utang? Buat bayar listrik, air. Bayar listrik, air. Cuman pensiunan Pak Haji. Gitu. Ibu butuh duit berapa? Perlu duitnya banyak Pak Haji. Iya berapa? Nih, bayar BRI aja 70 juta. Bayar apa? BRI. Bayar utang BRI 70 juta. Belum lunas. Terus KUR. Apa? KUR. Kredit usaha rakyat. Iya. KUR berapa? KUR 20 juta. 20 juta baru 90. Iya. Terus itu Pak Haji, BPKB motor digadein. BPKB motor digadein. Terus belum yang utang-utang di warung Pak Haji. Wow. Istri yang sangat-sangat kreatif. Bersyukurlah suami yang punya istri kayak ibu ya. Tukang ngutang. Pak Haji nangis melulu saya nih Pak Haji. Man, coba shoot man. Barusan ada yang japri katanya nih. Saya nangis melulu Pak Haji, air mata saya nih. Apa yang bikin ibu nangis? Sedih dari mana? Saban bulan gak punya duit. Apa? Saban bulan gak punya duit. Saban bulan gak punya duit. Saya datang ke sini benar-benar gak punya duit Pak Haji. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja kalau saya boleh tahu? Di rumah sama ibu saya, suami saya, terus sama cucu saya. Kalau ibu mau punya penghasilan sebulan 1 miliar, net per bulan 1 miliar, berani gak ibu tiap hari kerjanya cuma 1? Mau tidur 99 kiri, 99 kanan. Bangun tidur 99 kiri, 99 kanan. Pak Haji, saya dicolek aja. Tepuk tangan dong. Pak Haji, saya biasanya colek aja nggak mau Pak Haji. Kenapa? Biasanya gitu colek nggak mau. Kenapa?
Nggak mau, udah malu gitu. Suami sendiri kok malu. Pak Haji, maunya dia mau begitu, mau dia. Tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ah, udah tua. Coba dulu. Mau gak 1 miliar per bulan? Duitnya dari mana Pak Haji? Saya. Dia sih maunya dipegangin, tapi saya nggak mau. Gitu. Saya mau 1 miliar. Mau gak? Mau. Giran ada duitnya mau. Mau Pak Haji. Habis kalau dia pegang, saya giniin. Saya kesel. Tapi dia aja bilang gini Pak Haji. Sama laki aja gitu. Terus kan saya bilang, malu sama diri? Malu. Coba. Kalau ibu berani 99 kiri, 99 kanan. Yeah. Itu dibayar kontan sama Tuh, Allah. hisapnya 1 bagaimana miliar. Pak Haji? Hah? Coba buka dulu. Kutangnya buka, kutang. 99 kali bagaimana maksudnya? 99 kali kenyot. 99 kali kenyot kanan, 99 kali kenyot kiri. Yeah. Dikenyot. Terus udah nggak tangannya nggak usah megang-megang. Hah? Tangannya nggak megang-megang. 99. Sama. Oh, udah tua Pak Haji. Terus gimana? Pokoknya Bu, utangnya dibayar kontan lunas nggak sampai 30 hari. Ya, amin. Apalagi ibu utangnya kecil banget. Saya punya tamu di RDAY, utangnya di BPR itu 7 miliar. Utangnya di rentenir itu 7 miliar. Utangnya di BRI cuma 2 miliar. Itu tiap hari. Nah, di mobil itu nggak sampai 30 hari utangnya lunas. Ya mau Pak Haji. Mau. Ini kan tamu saya ini punya mobil. Nah, ibu punya mobil gak? Nggak punya. Kamar saya aja nggak ada pintunya. Gimana Pak Haji? Ada 2 lagi Pak Haji nih. Saya nih punya anak 5 ya. Anaknya berapa? 5. Lahir normal apa sesar? Normal. Semua? Iya. Yeah. Wow, oblak dong. Wah, enggak Pak Haji. Yang nomor 1 nih Pak Haji. Galak Pak Haji. Saya minta supaya dia keluar dari rumah saya gitu Pak Haji. Apa? Supaya dia keluar gitu. Bisa. Keluar. Kalau saya ngusir nggak bisa galak. Supaya dia bisa keluar gimana tuh Pak Haji? Gampang. Ibu ke dapur cari cobek batu, ibu sambil ulek. Sebut namanya dia. Keluar gak dari rumah sini? Keluar gak dari rumah sini? Diulek. Keluar gak? Keluar dari rumah sini. Nanti galak Pak Haji, galak. Ya ibu pakai ulekan, pakai cobek. Nanti ibu bilang keluar gak dari sini? Nanti dia pamit sama ibu. Bu, saya mau keluar nih Bu. Pak Haji. Insya Allah Pak Haji saya mau pulang itu. Pakai cobek. Diulek pakai cobek. Diulek pakai cobek. Bisa? Iya bisa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah itu pokoknya terakhir minta duit aja Pak Haji supaya banyak. Iya ibu. Iya. Itu dapat Pak Haji. Ya. Tapi, istri yang hobinya nyuapin suami. Jadi kalau suami makan disuapin pakai tangan, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah terakhir, istri yang hobinya mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. amin. Nah ibu udah 5 item aja udah 5 M. Mandiin, nyuapin, satu lagi apa? Utang.
Bayar utang, buat bayar utang. Ya udah, ya pertanyaan apa Bapak? Udah, kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Johari dari Jakarta Utara. Ya. Ya, saya terutama minta supaya sehat, dan kedua saya. Emang Bapak sakit apa kok minta sehat? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Iya. Jadi Bapak nggak sakit? Enggak. Oh iya. Ya, kedua saya minta supaya saya diberikan kaya raya tajir melintir Pak Haji. Amin. Dan saya usaha. Kalau Bapak berani, bisa gak Bapak melintirnya belakangan? Enggak, tajir dulu Pak Haji, tajir melintir ya. Ya. Iya. Dan kedua saya usaha daging Pak Haji, pedagang daging. Pedagang? Daging. Terus? Supaya usaha saya lancar, sukses, tidak kalah sama yang lain, saya dagangnya. Supaya saya diberikan kelakuan dalam bidang usaha dagang daging saya. Dan ketiga, supaya hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil Pak Haji. Ya, cukup sekian pertanyaan saya minta pencerahan dari Pak Haji. Gampang bos, itu aja lo praktekin dulu. Iya Pak Haji. Lo punya istri gak? Punya Pak Haji. Saya datang sama istri ke sini Pak Haji. Nah, coba praktekin sekarang di sini. Boleh. Iya. Siap malam ngapain? Saya istri dari Bapak ini. Iya. 99 kiri, 99 kanan. Kalau jumlahnya itu saya belum paham Pak Haji. Oh mesti gini, kalau Ibu mau, Ibu video call sama saya. Iya. Saya baru mengenal Pak Haji, saya belum paham ilmunya Pak Haji, makanya saya kesini. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Ya. Yuk, Sekian. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Ibu Fatmawati. Saya datang dari Depok. Alhamdulillah saya sering lihat di TikTok Pak Haji, ilmu-ilmu Pak Haji. Ya. Tapi saya belum laksanain Pak Haji. Ya. Saya hanya niatnya pengen kesini dulu, pengen ketemu langsung sama Pak Haji. Ya. Pengen dapat ilmunya dari Pak Haji langsung. Ya. Hajat saya, pertama saya punya utang Pak Haji. Ya. 5 juta. Ya. Udah 16 tahun ini saya belum bisa bayar. Nah Ibu punya suami gak? Punya, alhamdulillah ikut Pak Haji ke sini. Nah berani gak Ibu? Berani, insya Allah. Kapan mau mulai? Nanti malam, besok malam. Besok malam Pak Haji. Ya. Terus Kanan 99, kiri 99. berani Pak Haji, Nah, insya jadi Allah. Bapak dan Ibu ini ilmu yang sangat dahsyat, di tempat lain tidak ada. Ya. Pada saat istrinya mau hajatnya terkabul, itu cuman berdoa di atas ubun-ubunnya suami. Apa yang diucapkan nama istrinya? Lunasi hutang saya. Kalau istrinya raja utang. Ya Allah. Nah, jadi utangnya istrinya berapa? Di BPR misalkan 7 miliar, lunasi hutang saya 7 miliar. Nah, sambil diucap di ubun-ubunnya suami. Begitu. Nanti yang lunasin siapa? Suaminya. Cuman itu doang. Iya, betul. Manjurnya luar biasa. Jadi, Ibu doanya apa? Kenapa sih Pak Haji kok bisa ngomongnya begitu? Ridhonya Allah, ridhonya suami. Iya Pak Haji. Ibu ucapin doanya di atas ubun-ubunnya suami. Iya Pak. Begitu, sambil tangannya Ibu diaktifin. Iya. Jadi di badannya suami itu banyak fitur-fitur. Iya. Ibu aktifin. Iya. Ada lagi Pak Haji. Ya. Kedua, saya punya anak. Anak saya tuh punya pekerjaan tapi belum netep Pak Haji. Dia umurnya udah 31 tahun. Saya punya anak satu-satunya itu. Nah saya berharap dia punya pekerjaan yang netep dengan gaji lumayan besar.
Saya berharap dia cepat dapat jodoh. Anak ibu laki perempuan? Laki-laki Pak Haji. Tinggal ibu remes, nanti dicolekin di kulitnya, nanti dia nikah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berapa kali itu Pak Haji? Berapa kali nyolekinnya gitu? 9 kali. 9 kali, iya. Di saat dia tidur ya Pak Haji ya? Iya. Terus ada lagi Pak Haji. Ya. Kakak saya mau jual rumah. Kebetulan rumah itu memang rumah warisan dari orang tua. Luas tanahnya itu 50 meter. Ya. Nah kita bersebelahan Pak Haji. Ya. Jadi satu tanah dibagi 2 gitu. Ya. Nah saya kepinginnya tanah kakak saya yang dijual itu saya yang beli Pak Haji. Ya. Tapi saya nggak punya duit Pak Haji. Gampang Bu. Nanti duit datang. Amin. Ya Banyak Allah. tamu-tamu saya yang pada privat, saya tanya, dari mana kamu duitnya datang? Nah dia pakai centong, dicentongin itu bibitnya, uang bibit. Nah ibu coba Suami. 99 kali Pak Haji. Kanan. 99 Oh. kiri. Ya. Iya. Ya. Terus yang keempat ya. Satu lagi Pak Haji. Saya punya usaha. Usahanya kecil Pak Haji. Saya jualan makanan matang. Harganya tuh ada yang 1.000, ada yang 2.000. Nah saya pengen tuh usaha saya lancar Pak Haji. Gampang. Kalau bapak dan ibu jual makanan, pada saat bahan bakunya mentah dilangkahin. Gitu Pak Haji. Pada saat mau dijual dilangkahin. Ya. Tadi ada tamu saya dari Purwokerto, mungkin datang kali di sini sekarang. Dia dagang susu kedelai. Nah, jadi pada saat barangnya datang bahan bakunya kedelai dilangkain. Nanti pada saat udah jadi susu kedelai dilangkain lagi. Nah itu barang dagangannya habis. Iya. 9 kali. Iya, iya. Ya. Ya udah hanya itu Yo, aja. Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalin Pak Haji, saya Febri dari Padang. Ya. Saya kurang lebih sudah 20 hari berkeliling-keliling di Pulau Jawa. Kenapa? Saya sudah 20 hari berkeliling-keliling di Pulau Jawa Pak Haji. Sudah 20 hari berkeliling-keliling Pulau Jawa. keliling ke Pulau Jawa. Iya, maaf katanya gini Pak Haji. Saya berkeliling tuh dari yang namanya Banyumas, tapi saya ke tempat-tempat yang dimana yang kata orang tuh dalam tanda kutip bisa mencari kekayaan. Mencari kekayaan. Tanda kutip. Ya. Kamu ngapain keliling Pulau Jawa nyari begitu? Jadi gini Pak Haji, itu sekilas kenapa saya sampai ke sini. Padahal saya ke sini tanpa bawa uang spesial pun. Cuman saya yakin saya cuma sekali lihat video Pak Haji dan saya yakin saya sampai ke sini. Terus? Akhirnya alhamdulillah saya sampai ke sini. Saya cuma minta tolong Pak Haji. Dari tadi kan orang cerita masalah utang. Sekarang saya ngomong masalah utang, tapi gimana cara minta uang saya sama orang? Orang itu nggak mau bayar utang saya. Nggak bisa bos, duit kalau di orang nggak bisa ditagih, nggak bisa. Orang dia juga nggak punya duit, udah nggak usah ditagih, lupain aja. Nah gini Pak Haji, sedangkan posisi dia tuh suaminya polisi, istrinya pegawai lapas. Pertanyaannya? Ya, saya cuma minta tolong Pak Haji, kira-kira gimana caranya supaya orang tuh ada niat untuk membayar Pak Haji. Karena jujur saya bukan orang susah, saya bukan orang senang, saya orang susah. Saya baru keluar dari penjara dan juga ada masalah dengan orang tua. Tapi dia nggak ada niat untuk bayar utang. Nah itu makanya gimana tuh Pak Haji? Kamu masak nasi, dibuka rice cookernya. Nanti kalau pas keluar asapnya, kamu ambil kertasnya, tulis nama kamu, hajat kamu puter di asap itu. Bayar utang ya, bayar utang. Ayo bayar utang ya, bayar utang. Bayar utang, nanti dia bayar. Jadi masak nasi, kalau pakai magic jar atau magic comb, nanti dibuka kan keluar asap. Nanti hajat kamu diputar di asapnya itu, nanti dia bayar. Ingat saya ya, ingat saya ya. Ingat saya ya, nama saya ini, ingat ya. Bayar ya, bayar. Nanti dia bayar. Sebut namanya dia gitu. Ini berlaku buat semua. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Haji. Saya Ahmad dari Probolinggo, Jawa Timur. Pertama ingin punya
travel haji umroh sendiri yang Punya modal gak Bapak pengen punya travel umroh haji? masih belum. Nah kalau belum kenapa Bapak nggak nyontain kayak ibu yang tadi di depan? Punya istri gak? Masih belum. Belum punya istri? Belum Haji. Jadi masih bujangan atau duda? Masih bujangan. Masih bujangan, gak mau nyari jodoh? Mau Haji. Ada gak perempuan yang suka sama kamu? Insya Allah ada. Udah ada pilihannya belum? Ada Haji. Oh iya. Ya udah, kamu coba bikin tajuk Allah baca Quran 12 juz. Berani gak baca Quran 12 juz? Berani. Udah itu aja. Dan doa saya mungkin sudah dikabulkan oleh Allah. Dari info dari Pak Haji tadi ada umroh gratis untuk dampingin anak yatim. Itu ya. Pengen daftar sekalian Pak Haji. Oh, daftarnya gak ke saya bos, ada di bawah panitianya. Ya, terima di kasih. bawah, di bawah ada panitianya. Kalau daftar sama. Siap, Haji. Ya, yuk. Terima kasih. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya sudah ikut privat Pak. Ya. Untuk jual ruko tadi katanya suruh promosi gitu. Jual apa? Ruko. Yang di Ruko. Blitar, Oh ya ya. sini. Nih, maju. Ibu madep ke sana, kasih mic-nya. Ayo madep situ. Di sini nih. Hadap sini. Op, set J. Madep. Sono madep sana. Ya. Coba Ibu promosi. Bapak Ibu, Kencangin mic-nya dekat. Bapak Ibu, saya mau jual ruko yang beralamat di dekatnya rumah sakit Ngudi Waluyo Plingi Blitar. Ulangi lagi pelan-pelan. Saya mau jual ruko, alamatnya di Jalan Dr. Sucipto, dekat rumah sakit Ngudi Waluyo Blitar, Plingi Blitar. Luasnya 60 meter persegi dengan bangunan 120 meter persegi dengan harga 1 miliar. Yang berminat tolong hubungi saya di nomor 0852 3693 3893. Ulangi lagi pelan-pelan. Bapak Ibu, saya jual ruko yang alamatnya di Dr. Sucipto, dekatnya rumah sakit Ngudi Waluyo Blitar, dengan luasan tanah 60 meter persegi, bangunan 120 meter persegi. Yang berminat tolong hubungi saya di nomor 0852 3693 3893 dengan Bu Inayati. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Wow, oke. Ya. Yuk. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Sodiki dari Robo. Ya. Insya Allah bisa Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana saya bisa Bagaimana saya bisa membaca Al-Quran tidak ngantuk? Yang pertama, karena biasanya baca Al-Quran 12 juz itu pasti ada godanya ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dilawan bos, kalau nggak dilawan nggak bisa bos. Dilawan, digosok pakai centong lehernya, atau digosok pakai celana dalam, atau dikalungin lehernya pakai celana dalam, begitu bos. Ya. Dilawan bos, kalau nggak dilawan nggak bisa. Emang semua baca Quran 12 juz godaannya ngantuk bos. ya. Gak apa-apa, tapi manjur bos, manjur. Yuk. Yang kedua Pak Haji, Ya. besok saya ketemu sama orang pajak di pajak karena ada pemeriksaan di perusahaan saya, dan minta dendanya atau minta kita bayar ke negaranya tuh terlalu besar dan tidak masuk akal. Dan bagaimana caranya? Orang pajak minta duit ke kamu berapa? 1,6 M. 1,6 N. Nah kamu remes nanti buat salaman sama dia. Bisa dinego gitu buat salaman sama orang pajak. Ya, Pak Haji. Manjur nanti bisa dinego. Ya, Buat salaman sama orang pajak. Ini kan bosnya pajak juga nonton tuh. Dirjen pajak tuh nonton. Iya. Iya. Sama bagaimana saya punya aplikasi belanja kuota itu supaya pelanggannya cepat
badan. HP-nya kamu masukin ke dalam sampai HP-nya bunyi. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya kesini bawa ibu saya sakit di bawah di mobil. Sakit apa? Sakitnya nggak bisa bangun di mobil itu di bawah. Iya, sakit apa? Sakit cuci darah, kanker serviks. Ya udah, pakai celana dalam yang sakit boleh, pakai celana dalam kakaknya boleh, pakai celana dalam orang tuanya boleh, diiketin di leher. Nanti sembuh. Pakai celana dalam ikat di leher. Ini ibu saya duduk di bawah. Yang sakit? Iya, ibu, mama saya. Iya, dia pakai celana dalam nggak? Ini udah nggak bisa bangun di mobil di bawah. Ya udah, pakai celana dalamnya ibu boleh, anaknya diikat di leher, dikalungin di leher. Pakai punya anaknya. Iya, habis kan dia nggak pakai celana nggak dia? Ya udah, jangan pakai pampers, pakai celana dalam. Pakai legging. Kalau dia pakai legging nggak? Oh ya udah, pakai celana dalam anaknya aja, ikat di leher, nanti sembuh. Banyak kok tamu-tamu saya yang sakit udah parah, obatnya cuma pakai celana dalam di leher. Ada yang udah komplikasi, ada yang udah cuci darah. Iya. Kita Cuci makanya darahnya seminggu 2 kali. Ya udah, pakai celana dalam ibu diiketin di leher. Obatnya itu. Ada lagi? Bisa ke Pak Haji lihat emak ke bawah. Hah? Iya terakhir. Nanti. Ya. Iya. Ya. Satu lagi ini, saya Ya. pengen anak saya diangkat jadi karyawan. Oh, sedekah 12 kali gaji kotor, gaji terakhir. Insya Allah. Gaji terakhirnya berapa disedekahin nanti diangkat jadi karyawan. Banyak contohnya, bisa. Makasih Pak Haji. Ya. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Pak Hidayat dari Sukabumi datang bersama anak. Hidayat. Ya, Hidayat. Sukabumi. Ya. Terus? Alhamdulillah bisa silaturahmi sama Pak Haji. Intinya karena saya sudah mengamalkan Pak Haji dari YouTube hampir 2 bulan lah, gitu. Cuma semakin kesini biasanya juga bisa tembus 12 juz. Tapi itu hanya berangsur cuma 1 minggu. Kesininya Pertanyaannya mulai, ada gak? Pertanyaannya gini, saya minta sama Pak Haji, minta keberkahan, minta izinnya, itu satu. Keduanya, tolong. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jadi apa kendala yang ada pada diri saya? Gitu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Maksudnya di badan kamu ada apanya gitu? Iya. Enggak ada apa-apanya. Terus yang kedua Pak Haji, pingin kepastian bagaimana caranya supaya datang uang banyak dari Mas saja dengan izin Allah. Lo punya istri gak? Punya. Saya punya anak ikut juga ke sini, sudah beberapa kali ikut PNS tapi belum juga PNS tapi belum juga lulus gitu. Mohon anak keberkahan. Tes PNS gak lulus. Celana dalamnya dibalik, bos. Gitu. Tidak ada orang yang ujian celana dalamnya dibalik nggak lulus, nggak ada. Lulus, bos. Celana dalamnya dibalik. Kalau dia pakai kaos kutangnya dibalik. Kalau mau tes dilangkain sama ibunya, madepnya ke atas. Ibunya yang ngelangkain nggak pakai celana dalam. Kalau anaknya bilang kelihatan bulan, lulus. Kalau kelihatan matahari, lulus. Dilangkain, bos. Siap. Nggak lulus. Saya dalamnya dibalik. Nih, besok kan ada acara 17 Agustusan perlombaan di kampung-kampung. Coba anaknya ibu dipakein celana dalam dibalik. Ikut lomba, pasti menang. Tarik tambang, semua celana dalamnya dibalik. Pasti menang, bos. Walaupun lawannya gede-gede, kita kurus-kurus pasti menang. Tuh, apalagi kalau tarik tambang kita nggak pada pakai celana dalam. Mungkin itu aja Pak Haji. Makasih. Dilangkain ya. Siap. Sama mamahnya. Ya, nanti ikut PNS lulus. Yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya namanya Nisa Hani dari Cibadak. Kesini ingin ketemu Pak Haji. Ini udah ketemu. Ya, udah ketemu. Saya kesini sama siapa? Sama saudara saya. Saya kesini Pak mau itu. Saya punya cucu. Cucu saya sakitnya apa tuh? Tumor. Tumor apa? Tumor apindo. Hah? Apindo. Lumpur lapindo. Sana itu. Tumor apa? Tumor apindo. Apa tuh? Ya tuh apindo apa, kan kita ini laga setengah nggak nyambung. Tumornya ada perut. Tumornya di perut, Pak. Tumornya di perut. Iya. Terus? Saya ingin minta solusi. Pengen sembuh. Pengen sembuh gitu. Kan udah dibilangin mau sakit apapun sakitnya, obatnya cuma satu. Ya. Celana dalam ibu kandungnya diikat di leher. 2. Oh, bukan di sini. Bukan di sininya. Di leher. Di leher aja. 2. Celana dalam ibunya digosok di bagian yang sakit. Oh, iya. Yang nempel untuk gosok. Kalau dia nanti keluar asap, itu penyakitnya sembuh. Kayak gosok lampu Aladin. Maaf Pak, itu baca apa? Hah? Hanya digosok-gosok aja. Bacanya? Enggak, baca apa? Kambuh. Boleh. Sembuh. Boleh. Oh, gitu apa aja. maunya, kambuh apa sembuh? Ya sembuh. udah sembuh. Oh iya. Berapa kali Pak itu? 99 kali Asmaul Husna. Ibu sekarang pakai celana dalam enggak? Pakai atuh. Copot dulu sekarang. Kan itu mah cucu saya Pak. Iya, paling manjur celana dalam ibunya. Kalau ibunya nggak percaya, pakai celana dalam neneknya. Manjur banget. Oh, iya, apalagi alat kelamin ibu masih pulen banget. Iya Pak, terima kasih ya segitu Ya, aja. yuk. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Ji. Ya. Saya ini ada penyakit ambien Pak Ji. Apa obatnya gitu Pak Ji? Sakit apa? Ambien. Ambeien. Iya. Oh, dicentongin bos. Oh ya, terima kasih. Dicentongin. Kalau mau tidur celana dalamnya bapak dicopot, taruh di leher. Ya, nanti boolnya masuk lagi ke dalam. Iya. Ya. Oke, makasih. Yuk. Yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari dari Cikarang, Pak Haji. Ya. Mau bertanya, saya sebelum menikah itu bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa mengumrohkan orang tua saya sendiri, kakak-kakak saya. Terus saya juga bisa nabung antam. Tapi setelah saya menikah, jadi aset saya tuh sedikit demi sedikit itu kejual Pak Haji, dan suami saya itu ada tai lalatnya 25 di badannya. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Kenapa? Enggak, itu termasuk ada kaitannya di situ tidak? Enggak ada kaitannya Bu. Oh gitu. Enggak ada, kecuali kalau ibu privat khusus nanti kita tanya satu-satu. Tai lalatnya warnanya apa, bla bla bla. Butuh ngomongnya sejam Bu, paling lama 2 jam. Nanti kalau ngomong kasihan yang lain gak kebagian. Iya, dulu udah privat Pak Haji, ini rencananya lagi nyari tanggal untuk privat lagi. Boleh, nanti dibahas. Iya. Nanti kalau diobrolin bisa sejam, nanti kasihan yang lain. Ini Pak Haji, saya kan buka pisang keju Pak Haji. Ya. Saya mau pergi agak lama itu, seandainya cawik-cawiknya itu untuk berapa hari itu bisa nggak ya Pak Haji? Pisang keju, apapun yang dijual, kalau bisa bahan bakunya dilangkain dulu. Pisangnya dilangkain, kejunya dilangkain, coklatnya dilangkain, semuanya dilangkain. Baru dimasak. Gitu. Iya, maksudnya yang buat nyawik-nyawiknya itu loh, yang nyawik-nyawik tempatnya itu loh Pak Haji, yang air cawik-cawiknya itu yang... Ibu cebok, nanti cawik-cawik di depan kiosnya ibu dagang pisang keju. Maksudnya kan saya mau pergi untuk berapa hari, jadinya itu saya nyetok
Oh, 1 toren. Enggak, maksudnya itu bisa untuk berapa hari gitu Pak Haji? Bisa sampai 1000 tahun. Berarti bisa Pak Haji ya? Bisa. Oh, tapi kalau yang jaga nggak yakin gimana itu Pak Haji? Enggak, di sini di RDAY enggak perlu itu, pasti manjur. Mau yakin nggak yakin manjur. Oh gitu, yang penting yang jaga nyawik-nyawik kita aja ya. Iya, ini tugas lo nyawik-nyawik. Saya nggak percaya Pak, saya nggak percaya Bu, nggak ngaruh. Yang penting guru gue pede. Iya. Guru gue lebih pede daripada lo. Tapi nggak perlu nyebut alat-alat kelamin itu nggak kan ya? Oh nggak usah, kan kamu udah nyebut. Oh iya. Pada saat kamu nyebok kamu udah nyebut. Iya, iya. Dia nggak usah nyebut. Oke, iya. Terima kasih Pak Haji. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nang Rusmana dari Ciamis. Ya. Mau tanya Pak Haji. Pertanyaannya apa? Sekarang ini kondisi perusahaan saya kan lagi ada di lahan orang gitu, ngontrak gitu. Yang di kontrak itu terus aja. Sekarang kan saya nggak punya duit sama sekali buat ngontrak itu. Terus katanya mau dijual katanya. Gitu. Bapak kencing, nih Bapak kencing, nih pakai toples atau pakai apa nih? Ini berlaku semua. Kencing, siram, jadi milik. Subhanallah. Jadi milik. Bapak pengen milikin apa misalkan? Itu rumah. Nah, Bapak situ jadi milik. Dulu Pak, ini saksinya nih karyawan saya. Dulu tempat kita kecil, zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur. Tempatnya kecil. Ah, jadi milik. Tuh Bapak luas tuh. Oh, sambil ngucapin gitu Pak ya. Sambil diucapin gitu. Jadi Iya. milik, jadi milik. Iya. Lagian Pak ya ada bukan kejadian ya. Pokoknya minggu sekarang nih hari Kamis saya link Bapak, YouTube Bapak langsung tahu apa energi apaan, langsung Sabtu Minggu langsung tertarik, pokoknya ada langsung ketemu udah pasti saya udah itu ngucapin pasti ketemu dengan Bapak yang sekarang Assalamualaikum ini udah terjadi terkabul sama Bapak. Iya, nanti Bapak juga nyiramin pasti jadi milik bulan ini. Pasti jadi milik bulan ini. Gitu. Amin. Kalau tanah ya, kalau mobil, Bapak remes alat kelamin Bapak, habis ngeremes tempelin di mobil, jadi milik. Jadi milik. Itu langsung jadi milik. Kalau nggak percaya, itu kan di luar banyak mobil. Bapak tempelin. Jangan mobil saya. Janganlah. Mobilnya teman-temannya aja. Iya. Tapi yang di itunya yang 99 kali 9 itu gimana Pak? Bapak punya istri gak? Ya udah ada. Ya udah, suami yang nyosor duluan. Suami yang nyosor duluan, suami yang minta, suami yang ngerengek minta dan istrinya mengiyakan. Itu saldonya suami nggak pernah di bawah 10M. Selalu di atas 10M. Gitu. Jadi Bapak ngerengek aja. Apalagi kalau di mobil. Istrinya yang nyupir. Bapak duduk di sebelah. Nah, pura-pura aja pasang safety belt. Nah, sambil masang Bapak deketin. Nah. Bisa? Ya. Bisa? Bisa. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum pertanyaan Pak, saya mau testimoni dulu. Ya. Perjalanan antara maksudnya anak saya kan di pesantren. Ya. Jadi awal saya ke sini tuh tanggal 22 Juni kalau nggak salah, pas tepat hari Sabtu malam Minggu. Ya. Nah, sedangkan hajat saya anak saya pengen lulus jadi imam paket yang di pesantren itu, karena udah 2 tahun dia tuh nggak lulus itu Al-Qur'annya, disebabkan karena jadi imam paketnya nggak lulus ibaratnya. Nah kan ijab sama bapak, sama Pak Haji, kata Pak Haji kobul. Nah setelah setelah salaman saya ngucap lulus anak saya jadi imam paket. Pas hari Minggu saya pulang
Pulang ke rumah kan mestinya perjalanan jauh istirahat, ya apa happy lah istirahat, pokoknya istirahat. Nah tiba-tiba malam pagi Senin 3:30 gitu, kira-kira begitu. Saya mau sholat subuh gitu, ada bunyi ting ting kayak gitu. Kalau apa ada SMS, ada WA masuk. Bu Rodia, kenapa saya Bu Rodia ya? Ini ada kabar baik katanya gitu. Kabar baik apa? Saya tuh 3:30 udah WA masuk gitu. Pikir saya, anak ibu katanya lulus dari imam paket katanya gitu. Tepuk tangan dong. Wow. Padahal saya belum ngerjain apa-apa itu Pak Haji, baru bilang ijab kabul di bawah bilang sama Bapak terakhir salaman. Ya, kayak jadi gitu. Bapak dan Ibu nanti kalau Bapak dan Ibu salaman sama saya, kan saya suka ngomong terkabul. Satu orang saya sebutin tuh, ijabin terkabul. Nah Bapak dan Ibu ngucapin hajat dalam hati, utang lunas, ya apa aja. Nanti saya bilang terkabul, punya rumah kebeli terkabul. Nah waktu itu Ibu ngomong apa waktu saya ngomong terkabul? Ibu dalam hati ngomongnya apa? Saya langsung ngucap sama Pak Haji. Ngucapnya gimana? Jadi imam paket anak saya lulus kayak gitu. Saya ngomongnya terkabul gitu. Iya terkabul. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Terus yang kedua ada lagi saya tuh kesini lagi hari Kamis malam Sabtu, Kamis malam Jumat. Kira-kira tanggal 4. Iya. Alhamdulillah. Coba ulangi lagi dari awal testimoni. Acting mulai. Dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau testimoni apa Pak Haji dalam perjalanan anak saya di pesantren. Lupa semua jadinya. Itu kan udah ijab ke bawah, terus saya ikut pencerahan sama Pak Haji. Habis itu kan keluar katanya ibu-ibu dulu yang berdiri nanti ijab kabul, tolong ibu-ibu kata Pak Haji ijab katanya gitu. Nah saya tuh langsung sama Pak Haji, anak saya biar lulus jadi imam paket, kata ibu iya, kata bapak iya, kabul kayak gitu. Hasilnya alhamdulillah jam 3:30 kan saya baru istirahat, baru mandi, baru ya enak-enak orang tidur biar lempeng tuh bagaimana kan pas ada 3:30 saya tuh bangun karena lelap tidur, belum ngerjain apa-apa itu. Ada WA masuk, kok ini malam-malam ibaratnya malam-malam kok ada WA masuk, kalau masa terpaksa Bu balik kita ada kabar baik katanya, kabar baik apa gitu. Terus saya lihat anak ibu katanya lulus jadi imam paket katanya gitu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah yang kedua ada ijab 3 ada kabul 3. Padahal saya cuma ngomong terkabul gitu ya. Iya. Terkabul. Iya. Terus ibu ngomong anak saya lulus jadi imam paket. Paket. Langsung bilang terkabul gitu. Terkabul. Nah coba nanti Bapak dan Ibu pada saat salaman hajatnya apa? Ucap misalkan tadi mamahnya sakit kanker tidak cuci darah, mamahnya sembuh dari kanker serviks, nanti saya bilang terkabul. Pak Haji ngomongnya sembuh dong, sembuh gitu. Nanti saya dikode aja kan saya nggak tahu hajatnya ibu apa. Gitu. Terus lanjut yang kedua. Yang kedua saya kan kesini lagi tanggal 4 Juli kalau nggak salah hari Kamis malam Jumat. Iya. Ijab lagi ke bawah. Ya Allah anak saya pasti betah mondoknya di pesantren. Kebetulan saya ikut privat juga sama Pak Haji di sini. Nah habis itu saya tuh perjalanannya kayak aneh banget, subhanallah ya. Anehnya itu saya kan naik kereta ke Kediri, Lirboyo itu pesantren anak saya jauh. Saya orang Indramayu ke Lirboyo. Jadi yang tiket itu kereta berjalan, maksudnya kereta berangkat jam 13.32 berarti setengah 2 lebih kan. Habis itu saya tuh udah nanti saya berangkat 12:30 biar ini beli bensin, beli apa. Saya tuh dari rumah menuju ke itu jam 12:30. Habis itu saya mobilnya tuh habis itu bensinnya habis, terpaksa beli bensin. Setelah beli bensin itu pas bayar ketinggalan duitnya.
habis ketinggalan duitnya, otomatis kan pulang lagi dari pom bensin ke rumah. Nah, sedangkan perjalanan dari rumah ke stasiun itu 20 menit. Setelah 20 menit saya tinggal, ini tinggal 7 menit, gimana? Udah degan banget, kata saya, udah nih sama adik saya, udah deh gini naik Grab aja, Grab itu motor, nggak usah nanti sama aja, katanya bohong, kalau naik Grab mah sama aja, parkir ini itu, katanya gitu, udah pakai mobil ini aja sekalian. Saya tuh deg-degan banget. Nah, sedangkan saya tuh Bismillahirrahmanirrahim sambil baca alhamdulillah 9 kali dengan izin Allah, minta karomahnya di RAY Kandang Embe, bawa pimpinan Dwi Susanto, tolong kereta tungguin saya sampai ngomong gitu, sampai deg-degan saya tuh. Nah kan sampai kalau masuk parkir mobil kan pencet, nih supirnya ini mencet juga nggak bisa, saya udah deg-degan banget saya tuh, kata ketinggalan. Nah setelah itu tuh kereta udah jogor kayak kereta apa sih, keretanya tuh udah melolong aja ngeliat saya, mungkin lagi nungguin saya, Rodiah masuk gitu mungkin. Nah setelah itu saya tuh masuk dengan koper nggak tahu kemana gitu. Ya pokoknya yang mau ke pesantren kan banyak alat yang dibawa kayak gitu. Jadi saya udah masuk, ibu sebentar lagi kan gitu, sampai pintu kereta terbuka semua untuk saya masuk gitu. Jadi aturan saya nomor gerbong 3, saya masuknya ke nomor gerbong 9 karena sasahnya, karena takutnya ketinggalan. Saya tuh udah dipencet itu kereta tuh udah melongo aja, mungkin nunggu saya, kepikiran saya tuh alhamdulillah Pak Haji, saya bilang karena Allah gitu, petunjuk dari Pak Haji gitu. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi Bapak dan Ibu kalau lagi punya hajat, jangan lupa Ibu Bapak baca di awalnya Bismillahirrahmanirrahim boleh. Bapak dan Ibu baca alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah, pasti kebeli rumah, pasti utangnya lunas, pasti nggak ketinggalan kereta, pasti nggak ketinggalan pesawat. Nah, Ibu tinggal baca itu aja. Ada kata-kata atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo gitu. Buat hajat apa aja, manjur. Yang terakhir nih. Ya. Yang lebih lucu. Ya, tepuk tangan dulu dong sebelum ketawa. Yo. Dari kemarin pengen testimoni, cuman ini nggak kebagian terus ya, jadi nggak apa-apa, sabar. Saya tunggu sampai ada nginep saya tuh. Karena perjuangan saya pengen menyampaikan sama Pak Haji. Yang ketiga udah sampai sana kan, udah sampai ke pesantren di Rusunawa. Setelah itu kan saya berangkatnya tanggal 11, sedangkan pertemuan sambangan sama anak tanggal 13. Nah setelah itu saya tuh kan di situ syaratnya siapa yang transfer duluan dapat nomor kecil, persyaratannya itu. Nah kebetulan saya nggak ngerti yang namanya link tuh, belum ngerti. Jadi saya tuh pagi tuh udah dapat ini Mustafa Muhammad Alman sekian itunya uangnya, bapaknya cicilannya, bayarannya, sedangkan triwulan. Nah setelah itu saya tuh sampai di sana pas hari Sabtu, hari Jumat ada pengumuman santri Mustafa Muhammad Alman namanya nomor 145. Setelah nomor 145 saya tuh udah ya kan pas jatuhnya hari Sabtu. Saya tuh udah kumpul semua nungguin panggilan nomor 145. Tapi saya tuh pulang lagi ke tempat yang saya diemin itu pulang. Saya pikir nanti kata Pak Haji suruh salaman sama anaknya biar anaknya betah. Judulnya anaknya betah lulus jadi imam paket. Nah setelah itu saya udah pulang lagi. Saya tuh mau ke kamar mandi kecil, ke kamar kecil. Saya tuh nyari kamar kecil, tiba-tiba ya itu cuik-cuik dulu. Apa? Dicuik-cuik dulu. Nah setelah lanjutkan, maaf ya Ibu. Setelah itu saya tuh karena nomor 140 saya tuh ke kamar kecil, udah saya tuh ya Bismillahirrahmanirrahim dengan baca alhamdulillah 9 kali kamar kecil, baru masuk kamar kecil saya tuh dicolek sama diremes, saya tuh pegang terus Pak Haji. Apa? Ya yang tangan ini dipegang terus.
terus. Habis apa tuh? Habis colek sama diremes itu. Ya habis ngeremes apa? Oh iya. Ya demi perjuangan anak ini ya ibu-ibu, Ya. maaf bapak-bapak, ini demi kesuksesan anak, biar Deketin betah tuh mic-nya, bagaimana. deketin mic-nya. Iya, demi perjuangan anak dan demi betahnya. Karena kalau orang tua anaknya nggak betah apa nggak pusing, kan gitu maksudnya, demi masa depan anak, cita-cita anak biar jadi biar ini. Nah setelah itu kan namanya wali santri baru ketemu, kok Ibu Rodia kenapa tangannya ngepel terus, katanya kan gini, sampai Ibu Rodia kenapa, katanya kan salaman kan Deketin nggak bisa. mic-nya. Deketin mic-nya. Kan saya dipegang terus ini, kata Pak Haji, nanti katanya kamu dicolek, diremes katanya. Langsung salaman gitu. Tadi prakteknya kayak gitu. Saya gitu. Sampai ada wali santri, "Oh, Ibu Rodia kenapa?" katanya. Enggak ada apa-apa, saya bilang tuh. Nah, jadi mau salaman sama wali santri itu bukan salaman begini, karena ini udah ada Mantranya. senjatanya. Udah ada senjatanya. Ada senjatanya. Nah, jadi kalau sama wali santri bilang gini satu, pengen salaman gini aja. Ya nunduk aja, nunduk. Udah, nunduk aja. Ya nunduk. Ini kenapa katanya Bu Rodia kok tumben-tumben tunduk, munduk? Kan sekarang sebentar lagi kan bulan Agustus, saya bilang, sedangkan saya nomor urutan 145. Sedangkan bulan perjuangan Agustus kan tahun 45. Yaudah saya merdeka gitu sama teman-teman tuh. Tepuk tangan dong. Ya, demi perjuangan cita-cita anak dan demi anak soleha. Ya. Nah, setelah itu kan Masih ngepel? Ya masih ngepel, belum ketemu anak. Ya. Nah, setelah itu kan pakai nomor urut pakai kartu kartu sambangan sama kartu KTP saya kan ditentukan wali santri, nama ibu, nama nomor kelas, nomor yang kalau dari Indramayu C berapa kayak gitu. Jadi maaf Pak Ustadz ini pakai tangan kiri, nggak apa-apa. Emang ibu kenapa? Sakit tangan? Enggak, ada suatu kayak gitu aja saya. Jadi terus sedangkan urutan sampai saya tuh diperiksa badan. Ya kayak masuk ke pesantren itu kayak mau ke airport, mau terbang itu. Kalau ada benda yang suatu didit kayak gitu. Mesinnya itu tretet, oh ya nggak bawa apa-apa. Sedangkan di situ bawa air minum 1 tetes pun nggak boleh masuk tuh. Nah setelah itu di sana dipanggil Mustafa Muhammad Alwan. Dari atas tuh turun anak saya. Setelah turun, krik gitu. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah minta karomahnya DRAY di bawah pimpinan Dwi Susanto. Salaman sampai anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Betah, saya pikir kayak orang mukul anak saya. Saking karena saya astagfirullah, yang namanya orang tua pengen anaknya sukses, pengen anaknya betah kayak gitu. Jadi perjuangan segitunya saya. Nah setelah itu kan udah diiring, udah pelukan sama anak, diiring ke aula bagian laki-laki. Nah setelah itu duduk, mama katanya. Saya di sini alhamdulillah, katanya imam paket udah lulus katanya. Alhamdulillah, saya bilang gitu, anak soleh, anak mama, saya bilang gitu. Nah setelah itu ini nilainya katanya lebih tinggi daripada kemarin, alhamdulillah lagi. Mama udah mah katanya nggak mau pindah lagi. Emang kenapa katanya? Udah saya betah di sini, pesantren yang paling bagus adalah di sini katanya gitu. Wow, tepuk tangan dong. Merdeka, jadi saya pelukan sama anak saya sampai karena senengnya, karena keberhasilan dia ngaku mau betah. Tadinya kayak apa ibu-ibu, bapak-bapak yang namanya orang tua kalau anaknya di pesantren nggak betah itu akan bagaimana? Sedangkan dia mau pindah-pindah harus punya uang 100 juta paling kecilnya. Masa orang sekolah pertama di pesantren tingkat tinggi nggak mungkin dipindah di tingkat paling bawah, kan nggak mungkin. Nanti ikut ke bawah kesombongan. Nama pondok pesantrennya apa? Nggak bisa disebutkan namanya Pak. Iya. Udah ada di Lirboyo, Kediri aja kayak gitu. Ya. Oke. Setelah itu alhamdulillah mentengnya udah dipasang. Cuman di situ karena nggak bawa HP, nggak berapa, dari saksinya sama Allah aja udah. Yang penting manjur ya. Iya, gitu aja. Oh iya. Halus saya ngomongnya. Ya, karena judulnya tepuk tangan dong sekali lagi. Iya, makasih. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Bapak apa? Ibu. Oh, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Tati dari Purwakarta. Ya. Saya kan nggak punya suami. Ngomongnya pelan-pelan, Bu. Oh iya. Ngomongnya pelan-pelan. Saya ini suaranya lagi rada sakit ya, serak. Makanya Ibu nanti copot salah dalam Ibu, taruh di leher ya. Iya Pak Haji.
Maksud saya datang ke sini, saya tuh pengen punya bekal hidup buat, kan saya sendiri nggak punya suami. Jadi jangan tergantung sama anak terus gitu. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya pengen punya uang lah gitu. Bisa nggak baca Quran 12 juz? Bisa. Ya udah, Iya. baca Quran 12 juz setiap hari ya. Iya, insya Allah. Boleh. Iya, segitu aja ya, Pak Ya. Haji. Terima Yuk. kasih. Assalamualaikum Yang lain. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Pak Haji, gimana saya punya kerjaan sampingan di rumah Pak Haji? Kerjaan sampingan apa? Ya apa aja gitu. Saya kan usahanya di pasar, terus pengen punya sampingan di rumah gitu. Di pasar apa kegiatannya? Jualan sayur. Jual sayur. Mentah apa matang? Mentah. Mentah. Pertanyaannya apa? Ya cuman itu mah aplusan. Saya kebanyakan di rumah gitu. Pengen punya sampingan saya di rumah. Maunya apa sampingannya? Apa aja Pak Haji? Apa aja? Iya. Ya ada sih temen ngajakin bisnis tuh, bisnis jual tanah tuh Pak Haji. Hah? Temen ngajakin jual apa? Bos, Jual beli gua tanah. nggak setuju bos, bener bisnis bos. Lo di rumah udah nggak usah bisnis. Coba paksain aja baca Quran bos, 12 juz. Udah dijalanin. Udah. Iya 12 juz, nanti duit datang sendiri. Gua nggak ngimpi loh bos, dapat duit 2 miliar kemarin, nggak mimpi. Hanya cuman ngajarin tamu yang hajatnya terkabul 500 miliar. Makanya gue lagi semangat ngajarin tamu-tamu gue yang hajatnya 500 miliar. Ah, coba lu praktekin. Siap. Nanti rezeki ada aja. Amin. Bisa? Iya bisa. Doanya Baca Pak Haji Quran ya. Iya. 12 juz. Mohon izin ya Pak Haji ya. Boleh. Iya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau tanya, ini masalah rumah saya sengketa gitu Pak Haji, gimana caranya supaya jadi milik saya kembali gitu, gimana? Ibu gosok aja pakai celana dalam ibu, rumahnya ibu digosok jadi milik. Atau ibu kencingin tuh tanahnya, kalau ada tanahnya jadi milik. Berapa kali tuh Pak Haji? Sampai ya, nggak ada perhitungan berapa kali Bu, terus saja sampai jadi milik. Sehari berapa kali tuh Pak Haji? Sekali. Iya. Ini berlaku. Ini berlaku. Iya. Ada orang pengen punya rumah sakit, nggak punya modal. Iya. Sebelahnya rumah dia, sebelahnya rumah sakit. Tiap hari dia siramin pakai kencingnya itu tanahnya rumah sakit. Sekarang rumah sakitnya jadi milik dia tanpa dia beli. Amin. Wah, coba praktekin Bu. Tuh dasarnya kencing. Kok Pak Haji bisa ngajarin begitu? Ilmu guguk. Tahu gak guguk? Anjing. Kalau baru dilepas dari rumahnya pemiliknya, anjing ngapain? Kencing. Kakinya diangkat. Jadi ibu kalau mau itu rumah jadi milik ibu, ibu mesti kencingnya diangkat. Apalagi kalau ibu kencing, video call sama saya. Cepat. Oke? Ini Pak Haji nanyain masalah utang, saya punya utang gitu banyak. Terus Gak apa-apa Bu, orang bersyukur lah yang hutangnya banyak. Jangan kalah sama negeri ini. Negeri ini utangnya banyak. Kita contoh negeri ini, negeri Indonesia. Utangnya banyak gak? Nah, kita sebagai penduduknya kalau bisa kita ciptakan utang. Namanya penduduk yang kreatif. Enggak, cuma saya Pak Haji sendiri udah nggak punya suami dan juga anak juga udah nggak peduli sama saya gitu. Saya hidup udah. Ya udah ibu utang lagi dan utang lagi. Utang, top up atau take over. Ibu utangnya di mana? Misalkan ibu utangnya di BRI, ibu utang lagi di Bank Mandiri. Di perorangan Pak Haji. Hah? Di perorangan. Di perorangan, ya udah utang lagi sama orang lain. Gampang lah Bu, baca Quran aja 12 juz. Nanti orang yang lunasin ada. Sekarang kan banyak orang Bu mau nyimpen duit juga takut di bank. Nanti duitnya dititipin ke ibu. Oke. Yuk, pertanyaannya yang lain.
Ya, yang lain. Makasih, Satu Pak. lagi ya. Sebelum saya ke Jakarta ya. Yuk. Ayo. Berdiri. Iya. Yuk, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Centongnya kosong. Centongnya adanya di Sentul, di Natrabu, di Aeon Mall Sentul. Nggak bawa centong. Yuk, pertanyaannya apa? Ini Pak, saya kan ngontrak di Paji. Apa? Ngontrak rumah 2 bulan belum bayar. Gimana? Kontrak rumah belum bayar 2 bulan. Saya kan nggak pernah ngutang-ngutang kontrak rumah. Gimana? Nggak pernah dari dulu ngontrak rumah. Ibu ngontrak. Iya. Belum bayar 2 bulan. Jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan. Tanggal 7 besok 2 bulan. 2 bulan. Udah bayar belum? Baru bayar 2,5. Baru bayar 250.000. Ya. Kurang berapa? Kurang 750. Nah, tuh yang doreng-doreng suruh bayar. Ada lagi? Iya. Iya itu, cuman saya kayak takut gitu mau sama dia ngomong, dia gentak-gentak saya terus Pak. Bu, kenapa ibu nggak meraktekin kayak yang tadi ibunya anaknya di pesantren Lirboyo? Buat salaman pemilik kontrakan, ibu salaman. Kontrakannya jadi milik saya. Nanti dia nggak bakal mau nagih ibu, takut. Karena didatengin sama malaikat. Remes. Nggak bayar, nggak nagih, nggak gitu. Tuh kayak yang tadi anaknya nggak betah di pondok pesantren. Bisa? Ya, ayo, saya mau ke Jakarta. Yuk, sampai ketemu lagi besok malam.